GSM, Global System for Mobile Communication. GSM adalah sebuah teknologi telekomunikasi seluler yang bersifat digital. GSM pada awalnya merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara Eropa dengan nama Group Spatial Mobile pada tahun 1982. Tujuan berdirinya organisasi ini adalah untuk menentukan standar sistem telekomunikasi seluler yang dapat digunakan secara global. Pada tahun 1991, GSM ditetapkan secara global sebagai standar komunikasi seluler oleh ETSI dengan nama Global System for Mobile Communication atau GSM. Apa itu ETSI? ETSI adalah European Telecommunication Standard Institute, yaitu merupakan lembaga standarisasi telekomunikasi Eropa. Dan GSM mulai dikomersilkan ke seluruh dunia pada tahun 1992. Sebelum terbentuknya GSM, sistem komunikasi seluler masih bersifat analog. Apa itu sistem analog? Sistem analog artinya data yang ditransmisikan hanya berupa data suara. Di antara contoh sistem komunikasi berbasis analog adalah CNET yang dikembangkan di Jerman dan Portugal oleh Siemens. Kemudian ada NMT yang dikembangkan di Belanda dan Skandinavia oleh Ericsson. Dan kemudian ada RC2000 yang dikembangkan di Prancis. Kemudian ada TEX yang dioperasikan di Inggris. Pengembangan teknologi seluler saat ini mengarah ke bentuk sistem DCS, yaitu Digital Cellular System. Apa itu Digital Cellular System? DCS atau Digital Cellular System merupakan sistem seluler berbasis digital yang memiliki keuntungan di antaranya: pertama, dapat melayani pelanggan dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, dapat membawa berbagai jenis tipe data. Ketiga, satu saluran dapat dipakai bersama secara bergantian. Keempat, dapat melakukan roaming mancanegara. Apa itu roaming? Roaming adalah istilah untuk pengalihan jaringan komunikasi dari satu wilayah negara ke jaringan komunikasi yang ada di wilayah negara lain untuk pengguna telepon seluler. Media yang digunakan dalam sistem jaringan GSM ini adalah microwave, dan transmisi sinyalnya dibagi berdasarkan waktu. GSM digunakan untuk sistem komunikasi bergerak atau yang disebut dengan mobile. Contohnya adalah telepon genggam atau HP. Spektrum frekuensi yang digunakan dalam GSM adalah Ultra High Frequency atau UHF yang dialokasikan pada frekuensi 1800 MHz. Pada awalnya, frekuensi yang digunakan untuk layanan GSM adalah 900 MHz yang diajukan oleh European Commission tahun 1986.
Rentang frekuensi yang digunakan dalam saluran komunikasi ini adalah untuk uplink dengan rentang frekuensi antara 890 MHz sampai 915 MHz dengan besar nilai uplink yaitu 25 MHz. Untuk downlink berkisar antara 935 MHz sampai 960 MHz dengan besar nilai uplink juga 25 MHz. Apa itu uplink? Uplink adalah jalur transmisi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari perangkat telepon ke base station. Apa itu downlink? Downlink adalah jalur transmisi yang digunakan untuk menerima sinyal dari base station ke perangkat telepon. Apa maksud nilai 25 MHz? Nilai ini disebut dengan istilah bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah lebar jalur pita data frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sejumlah data. Apa peran nilai ini? Nilai ini dapat menghasilkan sejumlah 125 saluran komunikasi atau yang disebut dengan channel. Dari mana diperoleh? Asumsinya, jika kebutuhan bandwidth untuk satu pengguna saluran komunikasi adalah 200 kHz, maka jumlah channel diperoleh dari 25.000 kHz dibagi 200 kHz, maka jumlah channel yang diperoleh adalah 125. Dari mana nilai 25.000 kHz ini? Seperti yang kita ketahui dalam satuan frekuensi, 1 GHz setara atau sama dengan 1000 MHz. 1 MHz sama dengan 1000 kHz. 1 kHz sama dengan 1000 Hz. Maka 25 MHz sama dengan 25 kali 1000 sama dengan 25.000 kHz. Nah, nilai 125 channel ini dialokasikan untuk dua jenis saluran, yaitu 124 channel untuk saluran suara dan 1 channel untuk saluran sinyal. Di Eropa, frekuensi yang digunakan adalah 1800 MHz dengan rentang frekuensi untuk uplink 1710 MHz sampai 1785 MHz dengan nilai bandwidth sebesar 75 MHz. Untuk downlink, rentang frekuensi antara 1805 MHz sampai 1880 MHz dengan nilai bandwidth juga 75 MHz. Nilai bandwidth ini dapat menghasilkan sebesar 375 channel atau saluran komunikasi. Jadi, semakin besar bandwidth yang disediakan, maka akan semakin banyak jumlah saluran yang dihasilkan, sehingga semakin banyak jumlah pengguna yang dapat dilayani. Untuk membangun jaringan GSM, elemen pendukung yang dibutuhkan adalah 1. Mobile station, 2. Base station system, 3. Networking subsystem, 4. Operation and support system. Mobile station terdiri dari dua jenis perangkat, yaitu mobile equipment dan subscriber identity module atau sering disebut dengan SIM card. Perangkat base station
terdiri dari pertama BTS atau Base Transceiver Station, dan yang kedua BSC atau Base Station Controller. Adapun networking system terdiri dari MSC atau Mobile Switching Center, kemudian HLR atau Home Location Register, kemudian VLR atau Visitor Location Register, kemudian AUC atau Authentication Center, dan yang terakhir EIR atau Equipment Identity Registration. Adapun Operation and Support System dapat berupa Fault Management, Configuration Management, Performance Management, dan Inventory Management. Apa itu mobile equipment? Mobile equipment adalah perangkat GSM pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai transceiver untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Contohnya adalah telepon genggam atau handphone. Apa itu Subscriber Identity Module? Subscriber Identity Module atau SIM card adalah kartu yang berisi seluruh informasi atau data pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. Adapun data yang disimpan dalam SIM card ini secara umum adalah yang pertama IMSI dan yang kedua adalah MSISDN. IMSI adalah nomor unik yang ditetapkan untuk setiap koneksi GSM yang berisi kode negara, kode operator jaringan, dan nomor perangkat seluler yang tidak dapat berubah. Berikut ini contoh nomor IMSI yang terdiri dari kode negara seluler, kode jaringan seluler, nomor identifikasi langganan seluler. Adapun MSISDN adalah nomor unik pelanggan yang digunakan untuk dihubungi dalam komunikasi seluler, yang terkadang dapat diubah dan juga berfungsi untuk pemetaan nomor telepon ke kartu pelanggan. Berikut contoh nomor MSISDN yang terdiri dari kode negara, kode tujuan nasional, dan nomor pelanggan. Apa itu BTS atau Base Transceiver Station? BTS adalah perangkat yang berfungsi sebagai pengirim sinyal dan terhubung langsung dengan mobile station. Apa itu BSC atau Base Station Controller? BSC adalah perangkat yang bekerja untuk mengontrol kerja BTS-BTS yang berada di bawahnya sebagai penghubung BTS ke MSC. Apa itu MSC atau Mobile Switching Center? MSC adalah network elemen sentral dari sebuah jaringan GSM, bertujuan untuk melakukan pertukaran interkoneksi pembicaraan antara seluler maupun jaringan kabel PSTN ataupun jaringan data. Apa itu HLR atau Home Location Register? Home Location Register atau HLR merupakan database penyimpanan data dan informasi pelanggan secara permanen. Apa itu VLR atau Visitor Location Register? VLR adalah database yang berisi informasi tentang pelanggan yang roaming di dalam area lokasi Mobile Switching Center atau MSC. Apa itu AUC atau Authentication Center? AUC adalah fungsi dalam jaringan GSM
yang digunakan untuk autentikasi pelanggan seluler yang ingin dihubungkan ke jaringan. Autentikasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan memverifikasi validitas SIM. Apa itu EIR atau Equipment Identity Registration? EIR adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memuat data-data pelanggan dengan cara mendeteksi IMEI sebuah ponsel serta mengelompokkan ponsel yang legal dan ilegal untuk melakukan tindakan pemblokiran dan sebagainya. Adapun fault management, configuration management, performance management, dan inventory management adalah subsistem yang berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional sistem komunikasi jaringan GSM.